Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Faiza Salsabila. Di video kali ini, aku akan membahas tentang creepypasta. Nah, creepypasta ini adalah sebuah sastra siber fiksi mini dengan genre horor. Yuk, simak videonya. Objek pada video ini adalah creepypasta. Nah, teman-teman belum tahu ya apa itu creepypasta. Creepypasta ini adalah jenis fiksi mini. Creepypasta merupakan sebuah fiksi mini cyber kontemporer yang bergerak melalui pengembangan cerita horor. Platform dari creepypasta ini adalah Facebook. Kalau di Indonesia lebih cenderung ke Facebook ya. Namun seiring berkembangnya zaman, hal tersebut sudah berkembang pada akun Twitter. Nah, creepypasta ini punya asal-usul loh. Mulanya, creepypasta ditulis secara anonim dan setelah itu diposting ulang ke situs-situs dan forum lainnya sehingga tidak jelas asal-usulnya. Jessica Roy sebagai penemu creepypasta pertama berargumen bahwa creepypasta muncul pada tahun 1990-an ketika rantai pesan surat elektronik dipostkan ke forum internet dan grup Usenet. Meskipun muncul pertama kali pada tahun 1990, creepypasta di Indonesia baru muncul dan berkembang pada tahun 2017, yang mana menjadikan Facebook sebagai platform pertama fiksi mini itu muncul. Nah, fiksi mini jenis ini yang dinamakan creepypasta karena memiliki genre yang horor. Dari namanya saja sudah terlihat creepy yang artinya menyeramkan dan pasta yang artinya adalah cerita. Selanjutnya adalah filosofis dari creepypasta. Di internet sendiri, kata creepypasta distilahkan sebagai kata slang dari copy paste, sebuah istilah untuk menyalin teks dari website ke website secara terus-menerus. Namun, creepypasta juga diartikan sebagai cerita yang menakutkan atau cerita bacaan yang menceritakan sesuatu yang cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Walaupun sebenarnya tidak ada yang tahu kata pasta ini diambil dari cerita berasal dari mana. Kata creepypasta itu terdiri dari dua kata, yakni creepy yang berarti menakutkan dan pasta yang diartikan ke bahasa Indonesia yang artinya dengan cerita. Berikut adalah contoh fiksi mini creepypasta yang diunggah di Facebook. Nah, autornya ini menggunakan Facebook sebagai media untuk mengunggah creepypasta tersebut. Ceritanya cukup panjang, tetapi tidak melebihi dari 1000 karakter atau 1000 huruf. Nah, seperti itu ada ilustrasinya. Yang kedua ini dengan judul Tikitopi. Nah, nama Facebooknya adalah Creepypasta Indonesia. Kalian bisa pause ya jika ingin membaca cerita tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari creepypasta. Yang pertama, berbentuk fiksi mini. Wujud dari creepypasta adalah sebuah fiksi mini dengan jumlah kalimat yang sedikit dan sangat singkat. Yang kedua, memiliki plot twist atau alur ganda. Nah, creepypasta ini memiliki akhir cerita yang tidak bisa diduga-duga oleh pembaca. Ciri ketiga yakni selalu menggunakan sudut pandang orang pertama. Pada penulisan creepypasta, penulis akan selalu menggunakan kata aku sebagai pelaku. Ciri terakhir yakni berwujud sastra cyber. Karena bentuknya fiksi mini, jadi wujud dari creepypasta bukanlah buku atau karangan cetak, melainkan sastra cyber yang diunggah di media sosial. Bisa Facebook, Twitter, atau Instagram. Horor. Jenis ini terlalu fokus pada sesuatu yang menyeramkan berkaitan erat dengan hantu atau objek yang bersifat gaib. Gore. Jenis yang satu ini lebih memberikan fokus pada alur ceritanya atau plot twist pada bagian-bagian tubuh yang terpotong. Misteri. Menjelaskan cerita yang belum terpecahkan. Pada cerita misteri akan mengangkat hal-hal aneh yang akan ada di luar akal sehat manusia, bahkan tidak akan ditemui titik terangnya. Nah, apakah kalian masih berani untuk membaca creepypasta sendirian? Sekarang aku akan menunjukkan caraku untuk membaca sebuah creepypasta dengan judul Putriku. Disimak ya. Putriku membangunkanku sekitar pukul 11 tadi malam. Aku dan istriku sebelumnya telah menjemputnya dari pesta ulang tahun temannya Sally, dan sudah menirukannya sebelum istriku pergi ke kamar dan aku ketiduran menonton pertandingan olahraga di ruang TV. Ayah, bisik putriku sambil menarik lengan bajuku. Tebak berapa umurku bulan depan? Aku tidak tahu manisku, ujarku mengantuk. Berapa? Dia tersenyum dan mengacungkan 4 jari. Sekarang pukul 7.30 pagi. Aku dan istriku sudah menanyai putri kami selama 8 jam. Tetapi dia tetap menolak, mengatakan dari mana dia mendapatkan keempat jari manusia itu. Bagaimana teman-teman? Apakah cerita tadi aku bawakan sangat seram? Itu baru satu contoh. Kalian bisa membacanya di Creepypasta Indonesia di Facebook.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa, dadah, assalamualaikum.